Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, nikmat, serta karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat melaksanakan pembelajaran daring ini. Salawat dan salam marilah kita hadiahkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baiklah, perkenalkan, nama saya Rani Rawisna. Saya berasal dari Pariaman, Sumatera Barat, dan saya lulusan dari MAN 1 Kota Pariaman. Baiklah, pada siang hari ini saya akan membahas materi komunikasi tentang komunikan. Saya akan membahas 4 poin. Yang pertama, pengertian komunikan. Yang kedua, tipe-tipe komunikan. Yang ketiga, tipe sikap komunikan. Dan yang keempat, respon komunikan. Yang pertama yaitu pengertian komunikan. Komunikan termasuk ke dalam komunikasi. Dalam komunikasi terdapat 2 hal, yaitu komunikan dan komunikator. Komunikan memiliki arti target dalam penyampaian pesan dalam komunikasi. Sedangkan pengertian ini kebalikan dari pengertian komunikator, yaitu pihak yang menyampaikan pesan dalam proses komunikasi. Pada umumnya, komunikasi melibatkan 2 orang atau lebih, karena pada proses komunikasi akan terjadi pengiriman pesan oleh komunikator dan penerima pesan oleh komunikan. Komunikator dapat menyampaikan pesan kepada komunikan melalui berbagai media. Setelah media tersampaikan, feedback dari komunikan sangat diperlukan, karena melalui feedback tersebut, komunikator dapat mengetahui apakah komunikasi terjadi dengan baik atau tidak, atau apakah pesan dapat tersampaikan atau tidak. Misalnya saja, ketika ada sosialisasi tentang langkah yang harus dilakukan ketika terjadi gempa bumi oleh Pemda setempat. Ketika publik sebagai komunikan hanya diam dan memasang muka datar, bisa jadi ini adalah pertanda bahwa mereka tidak mengerti dengan apa yang disampaikan oleh Pemda. Dengan feedback yang seperti ini, seharusnya Pemda lebih agresif lagi dalam mensosialisasikan. Misalnya dengan cara memberikan contoh sikap maupun langkah-langkah apa yang harus dilakukan ketika terjadi gempa bumi. Tidak hanya bicara panjang lebar di depan publik, tetapi juga memberikan atau mempraktekkan agar komunikan lebih mengerti. Yang kedua yaitu tipe-tipe komunikan. Terdapat 3 tipe dalam komunikan, yaitu orang per orang, kelompok, dan massa. Hal-hal yang menjadi perhatian tentang komunikan dalam suatu proses penyampaian pesan adalah keanggotaan kelompok, proses seleksi, dan kecenderungan. Komunikasi yang terdiri dari orang per orang merupakan anggota dalam kelompok tertentu yang terikat dengan segala macam pendirian yang dianut. Ketika pesan yang disampaikan tidak sesuai dengan pendirian yang dianut atau berbenturan dengan pendirian yang dianut, maka akan terjadi penolakan. Secara psikologis, orang cenderung untuk memilih atau sepakat yang sesuai dengan apa yang dipikirkannya atau pendirian yang dimilikinya. Jadi, pesan yang akan disampaikan kepada komunikan sebaiknya disesuaikan dengan kondisi dan situasi komunikan. Kemudian, hal yang perlu diperhatikan adalah kerangka pengetahuan dan cakupan pengalaman yang dimiliki oleh komunikan. Pesan yang dikemas dan disampaikan kepada komunikan haruslah disesuaikan dengan kerangka pengetahuan dan cakupan pengalaman yang dimiliki oleh komunikan agar komunikasi dapat berjalan dengan efektif. Komunikasi yang tidak efektif akan menyebabkan miskomunikasi, yakni komunikasi yang berjalan dengan tidak baik, yang menyebabkan
informasi yang akan disampaikan itu tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Yang ketiga yaitu tipe-tipe sikap komunikan. Ada 4 tipe sikap komunikan. Yang pertama, audiens yang bersahabat. Yang kedua, audiens yang bermusuhan. Yang ketiga, audiens yang netral. Dan yang keempat, audiens yang bersifat campuran. Yang pertama yaitu audiens yang bersahabat. Tipe komunikan yang ini adalah di mana komunikan memiliki disposisi positif terhadap apa yang dikemukakan oleh komunikator. Yang kedua yaitu audiens yang bermusuhan. Audiens yang bermusuhan ini kebalikan dari audiens yang bersahabat, yakni audiens tipe ini memiliki disposisi negatif terhadap apa yang dikemukakan oleh komunikator. Yang ketiga, audiens yang bersifat netral. Audiens ini tidak memihak salah satu, tidak memihak informasi yang disampaikan oleh komunikator dan tidak pula memihak pada komunikator. Yang keempat yaitu audiens yang bersifat campuran. Audiens dengan sikap ini adalah audiens dengan sikap bersahabat namun bermusuhan, dapat memberikan disposisi positif terhadap komunikator. Bersahabat namun netral dapat memberikan disposisi positif namun masa bodoh. Selanjutnya yang keempat yaitu respon atau tanggapan oleh pihak komunikan. Ada 6 respon pihak komunikan. Yang pertama, respon langsung, yaitu adalah respon yang diberikan secara langsung yang tidak memerlukan waktu yang relatif lama. Yang kedua, respon tidak langsung, respon yang memerlukan jangka waktu yang menyebabkan respon tertunda beberapa saat. Yang ketiga, respon yang kurang dimengerti adalah respon yang tidak dapat dimengerti oleh komunikator. Yang keempat, respon yang dimengerti. Yang kelima yaitu respon bersifat netral, adalah respon pihak komunikan yang tidak memberikan dukungan ataupun menentangnya. Yang keenam, respon yang bersifat negatif, adalah respon yang diberikan oleh pihak komunikan tidak memberikan dukungan kepada pihak komunikator. Komunikator dan komunikan harus mempunyai pengalaman yang sama. Umpan balik atau feedback akan selalu berhubungan dengan setiap tahap proses komunikasi. Baiklah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Jika ada kekurangan dan ketidaksempurnaan dalam penyampaian materi, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.